Halo para sahabat GKI Kayu Putih, jumpa lagi bersama dengan saya dalam Sapaan Sahabat GKI Kayu Putih di Sahabat GKI Kayu Putih YouTube channel. Para sahabat, saya yakin para sahabat kenal dengan dongeng Cinderella. Saya pun juga tumbuh dengan dongeng Cinderella ini yang memberikan imajinasi bagi para gadis muda, perempuan-perempuan kecil, bahwa satu saat saya juga bermimpi, berharap bisa bertemu dengan Pangeran Charming, pangeran yang akan memberikan apa yang saya inginkan, dan itu menjadi impian buat setiap perempuan. Para sahabat, pada tahun 1980-an, seorang psikolog yang bernama Colette Dowling mengatakan atau mensinyalir ada sejumlah perempuan yang memiliki sindrom atau ketakutan yang berlebihan untuk hidup mandiri. Karena hidupnya sungguh bergantung kepada laki-laki. Tidak bisa hidup tanpa kehadiran laki-laki. Dan karena itu banyak sekali kasus-kasus kekerasan. Karena dominasi laki-laki, dan perempuan tidak bisa membebaskan dirinya. Karena takut ditinggalkan. Takut hidup sendiri. Dan inilah yang oleh Dowling dikatakan sebagai Cinderella Complex atau Cinderella Syndrome. Tokoh Cinderella digambarkan sebagai perempuan yang bergantung pada pangeran impian tersebut. Dan memang dalam dongeng ini tidak pernah dikisahkan bagaimana sesungguhnya hidup Cinderella setelah pernikahannya. Para sahabat, saya pikir rasa takut karena kita bergantung pada manusia itu juga bisa kita alami. Kita sebagai manusia, apalagi ketika Tuhan menganugerahkan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang mencintai kita, yang di dalamnya kita merasa aman, nyaman, dan menjadi home kita. Dan akhirnya memang kita bisa saja masuk pada sindrom Cinderella kompleks ini. Ketika kita sudah bergantung sepenuhnya dan merasa bahwa hidup kita tidak lagi bisa mendapatkan kebahagiaan atau bahkan tidak bisa hidup tanpa kehadirannya. Para sahabat, sesungguhnya Tuhan menganugerahkan kepada kita orang-orang yang mengasihi atau yang kita kasihi, yang membuat kita merasa aman dan bahagia, bukan untuk kita bergantung kepadanya, tetapi untuk melengkapi kebahagiaan hidup kita. Dan juga bahkan untuk menjadikan mereka atau dia sebagai rekan sekerja untuk melakukan kehendak-kehendak Allah di dalam hidup ini. Kita sepenuhnya ingin diajak untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Karena itu rasa kehilangan kadangkala baik untuk kita untuk kembali menyadari kepada siapa sebenarnya kita harus bergantung. Kepada siapa kita sepenuhnya harus berserah dan menyerahkan diri kita. Karena ketika kita bergantung kepada manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita akan hidup dipenuhi dengan penderitaan, rasa takut yang berlebihan, bahkan kita akan menjadi orang yang merasa bahwa hidup ini tidak lagi ada artinya ketika kita kehilangan mereka. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus mengatakan, aku datang kepadamu dengan kelemahan, supaya ketika engkau melihat aku datang dengan kelemahan, engkau tahu kekuatanku sebagai manusia bukan terletak pada dirinya, tetapi pada Allah. Karena itu Paulus menegaskan di dalam 1 Korintus 2 ayat 5. Dia mengatakan, supaya imanmu tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Para sahabat, bergantung kepada manusia, satu saat kita akan kecewa. Karena mungkin kita harus berpisah, karena sebagai manusia, mereka pun juga akan lalu dan pergi dalam hidup kita. Baik oleh karena kematian, baik karena persoalan atau masalah yang membuat kita tidak lagi bisa bersama.
Tetapi hari ini kita ingin diingatkan kepada siapa kita bergantung. Kepada Allah saja yang memberikan kekuatan. Orang bisa pergi dalam hidup kita, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita bisa kehilangan banyak hal, termasuk orang-orang yang kita cintai, tetapi Dia selalu hadir dan selalu dekat dengan hidup kita. Inilah yang akan menguatkan kita. Sekalipun kita harus kehilangan, Dia yang akan memberikan penghiburan dari hari ke hari kepada kita. Dialah yang membuat kita bersyukur bahwa kita diberikan orang-orang yang membuat kita mendapatkan kebahagiaan di dalam Tuhan. Karena itu para sahabat, mari kita bergantung kepada Tuhan dan berserah penuh kepadanya. Dan juga teruslah ikuti Sapaan Sahabat seri berikutnya. Dan kiranya Tuhan menguatkan para sahabat untuk kembali menyerahkan hidup kita bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan, pada kasih dan kasih karunia-Nya yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.